datang di podcast perdana kami, Suara Kastrat. Nah, podcast ini dipersembahkan oleh Divisi Kajian Strategis dan Advokasi dari Senma FKUNG Kabinet Cakraditya. Di podcast ini kita akan ngobrolin isu-isu yang sedang hot dan hangat dibicarakan oleh masyarakat. Kita juga bisa menyuarakan keresahan kita dan mencari solusinya bersama lewat kacamata mahasiswa. Nah, di episode pertama ini kita akan membahas isu yang begitu hangat di kalangan masyarakat, yaitu fakta mengenai tanggungan BPJS kesehatan di instalasi gawat darurat. Nah, oleh karena itu di saat ini kita telah kedatangan narasumber hebat kita di saat ini, seorang pakar di bidang tersebut, seorang dokter yang tidak hanya aktif melayani masyarakat, tetapi juga aktif mengedukasi masyarakat mengenai layanan kesehatan di Indonesia. Kita sambut bersama Dr. Sherly Daud. Selamat datang, dokter. Mungkin dokter bisa menyapa para penonton Suara Kastrat, dokter? Ya, selamat siang. Selamat siang atau selamat sore ya. Hari ini kebetulan saya jadikan narasumber terkait pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan BPJS yang akhir-akhir ini jadi tren ya di masyarakat kita. Insya Allah beberapa menit ya ataupun beberapa jam ke depan kita bisa bersama sambil kita saling mendiskusikan ini dan kita bisa melihat sejauh mana pemahaman masyarakat terkait ini biar mereka lebih paham terkait aturan-aturan yang ada di BPJS maupun di Pasienkes yang ada. Mungkin itu. Baik, dokter, terima kasih banyak. Mungkin dok kita akan mulai dari pertanyaan pembuka ya dok. Ya. Kita kan dok berbicara mengenai BPJS. Di sini pertanyaan pertama nih dok, sebenarnya apa fungsi utama BPJS Kesehatan dalam mendukung akses layanan kesehatan di masyarakat Indonesia? Ya, kita tahu bersama ya, BPJS Kesehatan itu badannya yang dialah yang menjamin kesehatan kita. Jadi kenapa masyarakat seluruh Indonesia wajib memiliki asuransi kesehatan? Dan ini badan inilah yang akan menjamin kita, baik itu kesehatan kita maupun fasilitas pelayanan kesehatan disyaratkan untuk sesuai pemenuhan standar yang ada di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Sehingga semua layanan kesehatan pun seluruh pasienkes yang ada di Indonesia ini, khususnya kita di Gorontalo, harus sesuai standar yang distandarisasi oleh BPJS ini. Mereka melakukannya dengan cara recredentialing, sehingga pelayanan itu sesuai SOP dan menyebabkan kepuasan pada masyarakat. Pun pelayanan itu terjadi pelayanan prima, service excellent. Mungkin itu fungsinya BPJS yang ada di Indonesia ini. Di samping sebagai pembayar ya, penjamin kesehatan kita. Baik dokter. Baik dokter, jadi karena sudah mengetahui fungsi utama yang ternyata mencakup banyak hal ya dokter dan sangat berguna bagi masyarakat Indonesia. Nah di sini dokter, kami pengen tahu juga bagaimana sih BPJS Kesehatan menetapkan dan juga menjalankan setiap kebijakannya khususnya terkait pelayanan di instalasi gawat darurat dok. Ya, memang untuk pelayanan instalasi gawat darurat ya kita memiliki kriteria gawat darurat. Nah, kriteria gawat darurat itu sebetulnya sudah ada dari pertama kali rumah sakit itu berdiri ya. Jadi memang itu sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan dalam peraturan Menteri Kesehatan. Hanya saja karena BPJS saat ini menjadi penjamin ataupun pembayar, BPJS akan tetap bekerja sama dengan Menteri Kesehatan dan Kementerian Kesehatan terkait penjaminan biaya untuk instalasi gawat darurat. Nah, tetapi kriteria gawat darurat itu memang sudah kita pahami bersama kita sebagai seorang nakes, apalagi kita harus tahu apa sih yang disebut darurat, apa sih yang disebut gawat. Nah, jadi misalnya mengancam nyawa pertama, mengancam nyawa itu adalah gawat darurat. Kedua gangguan pernapasan. Jadi kalau kita sesak napas berat, ya pasti kita harus rawat inap, rawat darurat. Jadi ada memang kriteria yang ditetapkan oleh BPJS sekitar 7 kriteria itulah yang akan dijamin ataupun katanya yang akan dibayarkan. Tapi 7 itu hanya sebagai kriteria besar-besarnya. Ke dalamnya itu tergantung kondisi pasien yang masuk ke rumah sakit. Jadi memang bukan berarti tidak dibayarkan ya. Jadi itu kita tahu bersama ada namanya berita acara antara Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Dia memuat 7 kriteria. Pertama itu kriteria yang mengancam nyawa. Mengancam nyawa itu berarti membahayakan diri sendiri,
membahayakan lingkungan. Yang kedua, gangguan pada saluran napas, sesak napas maupun gangguan sirkulasi. Baru ada gangguan yang harus tindakan segera. Tindakan segera, misalnya kan ada trauma, perdarahan, ada kecelakaan, itu berarti kita harus tindakan segera. Nah, memang isu ini sempat dirasakan semua IGD di rumah sakit, pasien berkurang. Karena pasien takut ke rumah sakit akan ditolak. Itu memang isu yang beredar sekarang kan, Dek, yang sekarang yang jadi topik kita ya. Iya, jadi tema kita. Jadi memang kita harus pahamkan ke masyarakat kalau sejauh ini masyarakat itu bukan dipulangkan, tetapi di saat mereka datang ke rumah sakit, dinilai ataupun ditriase, ini apakah ini akan jadi pasien rawat inap ataukah akan jadi pasien rawat jalan. Nah, di saat akan jadi pasien rawat jalan berarti sudah melewati fase observasi. Pasien diobservasi dulu. Setelah diobservasi, misalnya datang keluhan dengan nyeri perut. Apakah nyerinya itu berkurang di saat 6 jam observasi? Kalau berkurang dan hilang, dipulangkan. Kalau tidak ya rawat inap. Jadi isu yang ada itu pasien dipulangkan sebetulnya bukan dipulangkan tanpa perawatan ya, tapi tetap dilayani. Jadi seluruh rumah sakit yang ada di Provinsi Gorontalo, IGD-nya tidak pernah memulangkan pasien, tetapi mereka melayani dulu. Tapi mereka akan memilah apakah ini rawat jalan, apakah ini rawat inap. Jadi pulangnya tetap pulang dengan obat, bukan pulang ya misalnya contoh tadi kan abdominal pain ataupun nyeri perut dikasih anti nyeri, Caltrofen Soap misalnya contoh. Nyerinya hilang dalam 15-30, katakanlah 1-2 jam ke depan. Hilang tidak ada keluhan. Nah, untuk dijadikan dia kriteria rawat inap, pertama indikasi untuk rawat inap itu kita harus lihat apakah pasien ini harus dirawat inap apa tidak. Kalau misalnya tidak terjadi prosedur rawat inap itu, tidak harus pasien dirawat karena tidak masuk dalam kriterianya, ya pasien dipulangkan dengan kondisi yang tidak nyeri lagi, iya. Bukan kondisi pulang ditolak. Nah, jadi yang jadi viral itu ditolak kan, sebenarnya tidak ada penolakannya. Berarti sudah dilayani dulu ya dok, dan dipastikan bahwa sudah tidak terjadi apa-apa lagi. Iya. Karena dokter dari divisi kami telah mengkaji isu ini dan mendapat memang banyak masyarakat yang menganggap bahwa semua kasus yang masuk ke IGD itu kadang-kadang dipulangkan seperti itu dokter. Jadi saat ini karena narasumber kita telah menjelaskan, diharapkan para penonton Suara Kastrat sudah langsung bisa memahami ya dokter. Nah dokter, karena dokter kan sudah lama menjadi dokter dan juga sudah terus turun lapangan. Di sini kami mengkaji ternyata banyak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dan pihak rumah sakit terkait kebijakan BPJS ini. Nah, mungkin dari pengalaman dokter, seberapa sering sih dok terjadi kesalahpahaman ataupun konflik dok di GD itu? Kita tahu bersama orang sakit itu emosinya kan lain dengan kita yang lagi sehat ya. Nah, jadi bagaimana kita yang sehat? Kita memahami mereka, kondisi mereka, psikologis mereka. Jadi memang itu setiap hari itu pasti ada kejadian seperti itu. Di saat mereka datang dalam kesakitan, tapi mereka tidak tahu seperti apa sih SOP yang ada di rumah sakit. Kita melakukan semua tindakannya, kita sebagai medis dan para medis melakukan tindakan di rumah sakit itu, kita memiliki standar operasional prosedur. Jadi tetap kita lakukan standar operasional prosedur ini, masyarakat tidak pernah tahu. Jadi mereka maunya sampai langsung sembuh. Ini kan bukan apa namanya, kita bukan sulap-sulap ya, ada namanya proses kan. Nah, proses itulah yang kadang kita tidak pahami. Tapi kita sebagai tenaga medis ataupun tenaga paramedis yang ada di rumah sakit, kita harus memaklumi kalau apa ya yang sakit itu ataupun keluarga yang sakit emosi ya misalnya terjadi. Memang sering terjadi, bahkan sampai ada yang tonjok ya perawatnya, bahkan ada yang kasihan ya. Saya juga kasihan kadang merasa kita ini nakes sudah berbuat yang terbaik, tapi tetap tidak dianggap. Tapi itu sebetulnya kita harus berusaha jangan sampai itu terjadi ya. Kita harus menghindari itu karena kenapa pemahaman kita dan pemahaman orang yang kita jelaskan belum tentu bisa kita menjelaskan itu mereka langsung paham. Ya? Jadi itu ada namanya sistem komunikasi yang efektif. Nah di setiap rumah sakit itu ada namanya komunikasi efektif yang harus diterapkan di semua lini. Nah, jadi makanya
dalam akreditasi rumah sakit, dalam standar akreditasi rumah sakit ada standar wajib yang wajib di setiap rumah sakit melakukan komunikasi efektif. Komunikasi efektif seperti apa? Misalnya contoh komunikasi dokter umum dan dokter spesialis. Dokter spesialis tidak berada di IGD saat itu, tapi kita bisa berkomunikasi lewat SBAR misalnya, TBAK, kita bisa by phone dan mereka menjawab, kita meneruskan ke pasien dan kriteria mereka sakit apa, kita sendiri yang di depan pasien, kita yang menyampaikan kondisinya. Nah, jadi memang komunikasi seperti itu antara tenaga kesehatan. Ada juga komunikasi kepada pasien, langsung. masyarakat. Jadi bagaimana kita berkomunikasi, kita tidak mungkin bercerita dengan mereka menggunakan bahasa kita ya, bahasa medis, tapi kan bagaimana caranya kita berkomunikasi dengan mereka di saat mereka sedang kesakitan. Janganlah kita bercerita, bertanya-tanya terus, Bapak punya BPJS, punya ini kan. Nah, kita usahakan buat dulu mereka nyaman. Senyaman mungkin, kalau lagi duduk kita kasih berbaring, kalau lagi ngos-ngosan kita kasih pasang oksigen dulu, kita tenangkan dulu, baru kita berkomunikasi. Karena kalau kita tidak tenangkan, kita pun emosi, nah itulah yang sering terjadi. Kita capek ya, oke, memang teman-teman kita di UGD itu capeknya luar biasa, apalagi kalau bed full. Coba katakanlah orang capek seperti apa. Harusnya kita sebagai yang sehat, kita harus maklumi. Keluarga pasien juga yang sehat harus memaklumi kondisi kita yang sakit toh, yang di rumah sakit, bukan karena kita sakit tapi karena kita capek. Kadangkala karena capek bisa menyebabkan kita emosi ya. Tapi sedapat mungkin itu harus dihindari. Sebenarnya teman-teman di seluruh rumah sakit ya di Provinsi Gorontalo ini, kalau cuma masalah seperti kesalahpahaman dengan pasien itu sering, tapi berakhir dengan Berdamai ya bicara sudah langsung datar lagi setelah pasiennya juga tenang. Ya, memang itu ya, kita membuat pasien tenang itu memang kita butuh ketenangan juga ya. Itulah yang memang psikologis yang kita belajar selama beberapa tahun ya, kuliah di kedokteran berapa tahun, 5 tahun lebih sekarang. Kita zaman dulu ada 10 sampai 12 tahun ya. Jadi itu kita bukan cuma belajar teorinya, tapi kita belajar bagaimana kita menghadapi pasien yang dalam kondisi marah-marah seperti itu. Baik dokter, jadi memang banyak sekali rintangan ya dok ketika kita bekerja nanti ya dok. Wah, nah di sini dokter mungkin karena terjadi banyak sekali konflik dok, mungkin adakah upaya dari BPJS atau pihak rumah sakit untuk mengadakan sosialisasi dok terhadap kebijakan ini kepada masyarakat agar mereka bisa lebih paham gitu. Jangan sampai sudah sakit, sudah ke IGD tapi tidak paham apa-apa dan terjadi konfliknya lagi dok. Iya, jadi terkait kebijakannya, semua kebijakan itu di saat kita undangkan, kita sahkan, itu harusnya ada tahap-tahap sosialisasi. Jadi memang ini ada. Tahapannya pasti jelas ada. Mau BPJS, mau Kementerian Kesehatan, di rumah sakit itu pasti ada tahapan-tahapan seperti itu. Cuman di saat kita orang awam yang tidak paham apa yang ditempel, kan biasanya ditempel di IGD atau kriteria gawat darurat. Di situ nanti suhu 40 derajat. Tapi kan di dalam itu yang tahu dokternya. Masyarakat yang membaca itu merasa, wah panas saya cuma 39, tidak bisa rawat inap. Tidak, bisa. Tapi daruratnya itu mengancam nyawa. Kita nginapkan, merugikan diri sendiri, lingkungan. Misalnya orang yang dengan schizofren yang sementara ngamuk-ngamuk, merugikan. Itu harus kita rawat inapkan. Orang dikatakan diare tidak bisa masuk rumah sakit, siapa bilang orang diare dehidrasi tidak masuk rumah sakit? Ya harus toh. Apalagi anak-anak toh kalau diare dehidrasi bahaya toh, nanti kan akut kidney injury. Jadi memang tahap-tahap sosialisasi ini sudah terjadi dan ini sudah sampai ke lini rumah sakit. Jadi BPJS sudah mendatangi rumah sakit melakukan sosialisasi terkait berita acara dengan Kemenkes ini, yang kriteria yang wajib ditanggung oleh BPJS. Terus rumah sakit juga sudah sosialisasi ke IGD dan seluruh pegawai yang ada di rumah sakit. Hanya saja memang ya, namanya juga aturan itu memang tidak seharusnya kita membaca aturan itu secara
ini harus begini loh, ini harus begini loh, tidak seperti itu ya. Tapi ada hal-hal yang sesuai keilmuan kita ataupun yang standar yang ada di rumah sakit. Seperti yang saya sampaikan tadi, mereka bilang kita ditolak loh, tapi sebenarnya dikasih obat, Iya, pulang. Bukan bukan ditolak, maksudnya ditolak masyarakat itu mungkin ditolak tidak dikasih tidak inap dikasih begitu. inap, Tapi kalau untuk tolak tidak ada pelayanan, tidak tidak, ada ya, pasti jadi tetap dilayani dilayani. dulu. Namanya orang sudah di depan IGD tidak mungkin dipulangkan ya. Iya, betul Nggak pernah, sekali. jangankan itu orang saja walaupun IGD-nya full, ini contoh ya, IGD rumah sakit full, pasien akan dirujuk ke rumah sakit sebelahnya. Misalnya, walaupun di dalam ambulan, kalau memang pasien penanganan harus diimpus, ya diimpus di dalam ambulan. Diimpus dulu, ditangani stabil, dirujuk. Nah, seperti itu. Jadi, mungkin ya masyarakat yang hanya mendengar sekilas tentang rumah sakit menolak pasien ini, kita harus memahami kembali. Kita harus berikan pemahaman ke mereka. Apakah yang menyampaikan ataupun yang membuat isu ini pernah masuk rumah sakit? Jangan sampai yang membuat isu ini adalah orang yang diceritakan. Hanya Nah, dari dengar-dengar orang ya yang di rumah dok, sakit iya. toh. Padahal sebenarnya kalau dialami sendiri, mungkin apa dia mendengar langsung, kalau dia tidak sakit, dia bisa mendengar penjelasan dari dokter bahwa ini bisa minum obat di rumah. Biasanya ya, setahu saya, kalau pulang itu rawat jalan, Bu, ini obat dikasih 3 hari. Kalau tidak ada perbaikan, disarankan kita ke poliklinik, rawat jalan. Nah, itu yang kadang mereka berpikir, oh kita ini cuma disuruh ke poliklinik, tapi tidak seperti itu ya. Iya. Tetap sudah dikasih obat. Jadi kalau dikasih 3 hari obat itu tetap masih sakitnya masih, silahkan. Tapi dikasih pagi, malamnya terjadi lagi kesakitan, ya silahkan masuk rumah sakit. Kembali lagi ke Iya, rumah sakit. rumah sakit tidak pernah menolak. Dia akan diterima kembali. Pasti akan diobservasi dulu ya dok. Iya, diobservasi. Nggak mungkin, Betul. ya memang lah seperti itu kejadian-kejadian yang sejak adanya berita acara itu ya, berita acara antara Kemenkes dengan BPJS itu kriteria apa yang akan dibayar oleh BPJS ya, karena kita rumah sakit sistemnya sistem klaim toh, pembayaran klaimnya CBJS. Jadi itu masyarakat tidak paham itu sistem klaimnya, yang paham itu orang rumah sakit. Orang rumah sakit. Nah, itulah yang memang kadangkala kita sebagai orang kesehatan, walaupun kita tidak berada di rumah sakit ya, ataupun kita berada di luar di mana, misalnya kita naik bis angkutan umum, kita mendengar cerita-cerita orang yang kadang menyampaikan hal yang salah, kita bisa luruskan. Mungkin salah paham saja lah, atau salah, sama kayak kita berdua mungkin kita membaca satu aturan. Menurut saya lain, menurut adik lain. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat. Ada yang pro, ada yang kontra. Menurut saya ini betul, menurut ini salah. Nah, itulah yang memang itu sudah begitu adanya. Jadi caranya kita, bagaimana kita menghadapi orang dalam situasi tidak paham, tidak pahamkan. Saja. Sebetulnya kalau sosialisasi sudah sejauh sering ya dok. Iya. Tapi memang banyak masyarakat yang belum paham betul ya dok dengan hal itu. Dan juga mungkin ada yang sudah paham tapi mungkin agak kurang setuju seperti kata dokter tadi, ada terbagi dua kelompok, pro dan juga kontra. Nah, jadi dokter sama seperti dokter jawab tadi, kami juga sudah mengkajikan isu ini. Nah, kami mendapat juga dok minimnya rasa kurang tahu itu dokter, kurangnya edukasi katanya di sini dianggap menjadi salah satu penyebab utama konflik-konflik tadi dokter. Jadi menurut pendapat dokter ini dok, apakah memang sudah efektif belum dok cara sosialisasinya, atau memang karena kesalahpahaman saja terus terjadi konflik ini dok? Ya, mungkinnya kalau menurut saya ya, efektif tidak efektif itu tidak bisa saya sampaikan itu efektif, tidak bisa saya bilang itu tidak efektif. Karena mereka sudah melakukan yang terbaik sesuai standar mereka. Hanya saja karena ini biasanya hal baru itu jadi masalah toh biasanya. Tapi kalau kita membaca ataupun kita mendengar itu dengan pikiran kita yang memang betul-betul positive thinking, kita tidak akan berpikir itu salah. Kalau memang kita sudah negative thinking duluan, dari awal ya, akan kita sampaikan itu pasti maunya BPJS saja. Ya, seperti itu BPJS juga itu
mereka tetap koordinasi dengan dinas Kementerian Kesehatan. BPJS itu pun adalah pemerintah, bagian pemerintah, bukan mereka berdiri sendiri. Tidak mungkin mereka mengambil keuntungan sendiri karena mereka juga punya aturan yang harus mereka taati. Kita juga sebagai nakes kita punya ilmu yang harus kita terapkan. Jadi walaupun itu BPJS bilang kita tidak bisa klaim, kita bisa berargumen dengan kita tidak tahan dia, ternyata dia shock. Misalnya contoh pasien panas, kita nggak tahu, kita periksa lab rutin, ternyata trombositnya di bawah 150. Ternyata besoknya kita periksa lagi DBD 10.000 turun. Nah itu berarti mengancam nyawa kan? Nah, itu darurat, gawat darurat. Nah mengancam nyawa, yang gawat darurat, dokter itulah yang kan menyampaikan dia gawat darurat. Nah, di saat itu kita bisa menjelaskan ke pihak BPJS apabila itu tidak diklaim. Tapi sejauh ini kok diklaim kalau memang dia diagnosanya jelas, anamnesa pemeriksaan fisik sampai pemeriksaan penunjang dia berkaitan, pasti dibayar. Nah, biasanya mungkin ada kenapa dibilang BPJS tidak mau bayar tuh orang, begitu toh biasanya toh. Iya, sering sekali terdengar. Sebenarnya BPJS bukan tidak bayar, tapi ada ketentuan dalam sistem yang hanya ketahui itu ya orang sakit ya, masyarakat itu ya, sehingga terjadi kesalahpahaman ya dok. Karena seperti itu dok, mungkin sekarang kita bahas solusinya ya dok, karena tadi sudah permasalahannya. Jadi kan BPJS ini peraturan dan kriterianya diatur di Permenkes nomor Perpres ya. Iya. Kalau menurut dokter sendiri, apakah itu sudah jelas dok atau harus ada perubahan sedikit gitu dok, agar bisa lebih diperjelas dan masyarakat bisa lebih memahami? Iya, sebetulnya itu sudah jelas kan, kriteria rawat inap itu sudah jelas di dalam Permenkes dan prosedur yang sudah jelas. Intinya kriteria rawat inap harus rawat inap, kriteria darurat yang seperti itu. Jadi yang mungkin lebih ditekankan lagi, kita lebih banyak melakukan edukasi dan sosialisasi. Mungkin kalau di rumah sakit kita sedang di rumah sakit, pasien yang ada di rumah sakit itu yang kita lebih jelas. Kalau kita bekerja di puskesmas, kita lebih memperjelas pasien-pasien yang ada di puskesmas yang akan kita rujuk ke rumah sakit. Jadi ada kan pasien kita rujuk poliklinik. Dan ada saja pasti yang kita rujuk itu sebelum mereka ke poliklinik, mereka akan masuk ke gawat darurat. Nah, jadi dari semua lini mungkin kita orang kesehatan lebih menjelaskan sejauh mana kriteria gawat darurat yang wajib masuk ke rumah sakit. Jadi kalau misalnya 144 penyakit bisa diobati di puskesmas, di klinik, terus semuanya harus ke rumah sakit. Nah, apa sih perannya toh? Apa sih ya? Itu yang kadang masyarakat tidak paham. Makanya kita, aduh saya mau dirujuk ke rumah sakit tapi tidak dirujuk. Nah, sebenarnya bukan tidak dirujuk tapi tidak sakitnya kriteria, bukan kriteria dirujuk, tapi dia masuk di kriteria 144 penyakit yang harus ditangani di pasienkes dasar ataupun di puskesmas maupun klinik. Memang PMK itu untuk revisi ataupun untuk perubahan PMK itu kalau ada hal-hal yang sangat mendasar yang harus dirubah. Jadi kalau terkait kriteria ini, dan kalau sejauh ini saya lihat alhamdulillah rumah sakit sudah mulai full kembali. Tapi sudah jarang sih didengar kalau ada rumah sakit yang menolak pasien ataupun pasien tidak diterima. Iya. Jadi kalau saya ya itu kita taati saja, namanya aturan ya kita taati ya. Betul sekali dokter. Nah dokter, tanpa terasa ini dokter kita sudah membahas permasalahan, akar permasalahan sudah diketahui, bahkan dokter juga sudah memberikan solusi kepada kita semua terkait kebijakan ini. Nah mungkin dokter untuk penutup ini dokter, apakah ada yang ingin dokter sampaikan kepada masyarakat secara langsung di podcast ini agar masyarakat bisa lebih memahami dokter terkait isu ini dokter? Iya oke. Jadi mungkin masyarakat kita yang ada di seprovinsi Gorontalo ya. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan ya, saya sendiri sebagai seorang dokter, saya
bukan membela profesi saya maupun bukan membela BPJS, tapi kita sebelum melakukan apapun ataupun kita mengklarifikasi apapun, kita harus pahami dulu apa yang akan kita klarifikasi dan apa yang akan kita viralkan. Apalagi terkait menyampaikan salah satu institusi ataupun rumah sakit itu menolak pasien, bahkan sampai nama rumah sakit itu jadi jelek ya. Jadi bagaimana kondisi yang sesungguhnya yang didengar, kalau bisa diklarifikasi, silakan diklarifikasi. Dan kita sebagai tenaga kesehatan, walaupun saya tidak bekerja di IGD ya, saya bekerjanya di unit hemodialisis, saya pun bisa membantu menjelaskan dikala ada yang bertanya. Makanya seperti kata pepatah ya, malu bertanya, sesat di jalan. Nah, makanya kata-kata itu sebenarnya sangat bermanfaat untuk kondisi saat ini. Kalau kita tidak bertanya, kita tidak akan tahu kan. Begitu juga kita yang tidak tahu, kalau kita tidak baca, kita tidak akan tahu ya. Jadi memang semoga masyarakat di Provinsi Gorontalo yang mendengar dan tidak ada seorang dokter yang membiarkan pasien karena kita disumpah ya. Begitu juga perawat disumpah. Jadi mungkin itu saja dari saya. Baiklah dokter, sungguh sangat bermanfaat dokter diskusi kita di saat ini, dan saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada dokter atas waktu dan penjelasan yang begitu luar biasa. Dan semoga masyarakat yang menonton podcast Suara Kastrat di saat ini bisa lebih memahami terkait isu ini dan menghindari kesalahpahaman bahkan konflik antara masyarakat dengan pihak rumah sakit. Nah, buat kalian yang masih menonton Suara Kasrat sampai saat ini, jangan lupa untuk terus ikuti keseruan-keseruan podcast berikutnya di episode selanjutnya, Podcast Suara Kasrat. Sampai jumpa!